Kehadiran Aurora benar-benar menghancurkan dendam dan sisi jahat dalam hati Maleficent dan membuatnya kembali menjadi dirinya yang dulu. Ia mulai merasa menyesal telah mengutuk Aurora. Suatu malam saat Aurora tertidur, Maleficent masuk ke kamarnya. Dia berusaha mencabut kutukannya sendiri. Tapi itu tak berhasil karena mantra kutukannya sangat kuat dan dulu dia sendirilah yang mengatakan bahwa tak satu pun kekuatan di muka bumi yang mampu mengubah kutukannya kecuali ciuman cinta sejati. Aurora memandangi keindahan alam Morse. Ia melihat semua peri berterbangan dan memiliki sayap. Aurora bertanya pada sang peri kenapa ia tidak mempunyai sayap seperti peri-peri yang lain. Maleficent menjelaskan bahwa dulu ia mempunyai sayap yang besar dan kuat, tapi seseorang telah mencuri sayap itu darinya. Aurora sangat bahagia berada di Morse dan berteman dengan para peri. Aurora berencana saat ia telah dewasa nanti, dia akan tinggal di Morse dan menghabiskan hidupnya di sana agar mereka berdua bisa saling menjaga. Itu akan sangat menyenangkan. Aurora akan tidur di pohon dan menghabiskan hari-hari bersama para peri. Maleficent mengatakan jika memang itu keinginannya, Aurora tak perlu menunggu lebih dewasa. Dia diizinkan tinggal di Morse mulai saat ini juga. Tentu hal itu disambut dengan gembira oleh Aurora. Ia berencana akan meminta izin dan berpamitan pada ketiga bibinya. Di istana, Stefan hampir gila. Ia mengurung diri di tempat rahasia sambil memandangi sayap itu. Beberapa hari lagi, Aurora genap berusia 16 tahun. Raja terus memikirkan putrinya dan kutukan Maleficent. Bahkan Stefan mengabaikan istrinya yang sedang sekarat. Saat sedang berjalan di hutan dan sedang memikirkan bagaimana ia akan berpamitan dengan ketiga bibinya, Aurora tak sengaja bertemu dengan seorang pemuda bernama Philip. Dia adalah pangeran dari kerajaan lain yang sedang dalam perjalanan mencari istana Raja Stefan. Mereka berdua berkenalan dan terlihat saling tertarik. Mereka berencana bertemu lagi setelah Philip menyelesaikan urusannya. Deval yang mengawasinya mengatakan mungkin ini adalah jawaban dari kutukan Aurora. Deval tak paham Maleficent mengutuknya seperti itu karena dia menganggap cinta sejati itu tak pernah ada. Di gubuk, tiga peri sedang menyiapkan kue ulang tahun untuk Aurora karena besok dia genap berusia 16 tahun. Saat itu, Aurora datang dan mengatakan dia akan pergi dan menghabiskan hidup di tempat lain. Tentu hal ini membuat para peri sangat kecewa. Snodgrass marah dan mengatakan bahwa ia rela menghabiskan 16 tahun di gubuk jelek itu. Dan di hari terakhir saat akan dikembalikan pada ayahnya, Aurora justru merusaknya. Tentu hal ini membuat Aurora sangat terkejut karena dari kecil ketiga peri mengatakan bahwa orang tua Aurora telah meninggal dan ia yatim piatu. Akhirnya ketiga peri terpaksa menjelaskan tentang identitas asli Aurora dan kutukan yang ada padanya. Dengan penuh kekecewaan, Aurora datang ke Morse dan mengatakan bahwa Maleficent adalah makhluk terjahat di dunia. Sebelum Aurora memutuskan untuk pergi ke istana, akhirnya Aurora bertemu dengan ayahnya Raja Stefan. Tapi Raja justru sangat cemas karena Aurora datang sehari lebih cepat. Ia memerintah pengawal untuk mengunci putri Aurora di sebuah kamar sampai hari ini berlalu. Sementara para pasukan mempersiapkan perangkap dan senjata untuk menyambut kedatangan Maleficent. Kutukan tak dapat dicegah. Seolah terhipnotis, Aurora berjalan melalui pintu rahasia menuju penjara terdalam di mana sisa-sisa alat pintal yang dihancurkan diamankan di sana. Maleficent hatinya hancur tercabik-cabik walaupun tak mempercayainya, tapi karena merasa tak ada pilihan lain, akhirnya ia segera mencari Philip. Devil diubah menjadi kuda agar bisa secepatnya membawa Philip mencapai istana, tapi terlambat. Matahari telah terbenam dan kutukan itu telah terjadi. Sesampainya di istana, tak ada pengawal yang berada di luar. Sepertinya Raja Stefan sudah siap dengan kedatangan Maleficent dan akan menghabisinya di dalam istana. Maleficent dan si gagak mengendap-endap masuk ke dalam istana melewati rintangan besi yang dibuat oleh Raja. Ia membangunkan dan menjatuhkan Philip tepat di depan kamar di mana Putri Aurora tertidur.
Melihat seorang pangeran yang datang entah dari mana, tiga peri kegirangan dan mengira mungkin dialah cinta sejati untuk sang putri. Mereka membujuk Philip untuk memberi ciuman pada Putri Aurora untuk melepaskannya dari kutukan. Tapi ternyata